Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, para jemaah Masjid Ansarullah, pada sore hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk sama-sama mengikuti kajian rutin ya, yang setiap pekan insya Allah akan senantiasa dilaksanakan lewat media Zoom. Alhamdulillah, dengan mengenalnya kita dengan teknologi Zoom salah satunya, ini memudahkan kita sebetulnya untuk senantiasa mengupdate berbagai kajian-kajian, termasuk kajian yang senantiasa diadakan oleh Masjid Ansarullah. Mudah-mudahan segala yang kita korbankan untuk dalam rangka thalabul ilmi itu mendapatkan ridho, keberkahan, dan insya Allah ini menjadi amal soleh tentunya. Di samping itu akan lebih dahsyat lagi insya Allah amal solehnya apabila di samping kita menyimak juga mendakwahkannya, menyampaikannya di tengah masyarakat itu. Alhamdulillah di kajian-kajian kita ini akan senantiasa update materinya. Untuk kajian bedah apa ini kita patut syukuri karena media yang kita bedah ini adalah media yang senantiasa update. Jadi supaya kita tidak pudek begitu ya, kurang update. Materi-materi yang disampaikan di sini akan dibedah begitu ya. Dan silakan bagi para hadirin rahimakumullah, apabila nanti ada pertanyaan disiapkan begitu ya. Nanti kita ada sesi tanya jawab. Apabila ada yang ditanyakan bisa sampaikan, bisa di chat. Dan alhamdulillah pada kesempatan hari ini di tengah-tengah kita sudah hadir yang akan menyampaikan materi kita kali ini. Sebetulnya biasanya berdua sama Ustaz Denny. Kebetulan Ustaz Denny pada hari ini belum bisa hadir. Tapi alhamdulillah banyak di sini guru kita juga yang mungkin akan menambahkan dari materi yang disampaikan pada hari ini. Kemudian tidak lupa kepada Daya Swantenan Ustaz. Anusannya cuma Saya, jelas saya. Saya Mung Alif, Ustaz Alif. Oh, Mikna catatkeun panginten. Nah, kumaha aya nak? Saya ayeuna Tat. Masih? Saya. Ya, alhamdulillah. Nah, jantan. Jadi sekali lagi pada hadirin rahimakumullah, tidak lupa untuk senantiasa mengajak karena kajian kita itu insya Allah akan senantiasa rutin dilaksanakan dan insya Allah dalam beberapa pekan lagi kita akan menghadapi bulan suci Ramadan. Insya Allah ada program-program juga yang akan sudah disiapkan oleh pengurus Ansarullah. Mudah-mudahan kita bisa mengikutinya. Kemudian jangan lupa untuk mengajak keluarga, sahabat, teman-temannya untuk senantiasa mengikuti kajian-kajian ini. Kemudian jangan lupa juga setelah kajian ini selesai itu akan ditayangkan besoknya itu YouTube-nya ya. YouTube-nya. Minta bantuan kepada hadirin rahimakumullah untuk senantiasa like ya, membuka channel YouTube Ansarullah, kemudian like, kalau yang belum subscribe, kemudian share-nya begitu ya. Mudah-mudahan ini jadi salah satu media dakwah kita begitu ya di tengah-tengah umat. Kemudian alhamdulillah karena tadi ya yang kita bahas itu senantiasa materi-materi yang up to date gitu ya, yang sedang banyak terjadi di lingkungan kita. Baik, hadirin rahimakumullah, langsung saja untuk pembicara pertama. Alhamdulillah di tengah kita sudah hadir Ustadz Naufal ya, Ustadz Naufal yang akan menyampaikan materi pertama. Langsung saja pada Ustadz Naufal, waktu dan tempat kami persilakan. Pada Muslim. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Ustadz Yus videonya ditampilkan, Ustadz Yusnya. Asa kangen nggak lama nggak ngeliat Ustadz Yus. Aduh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya'ukum awliya'u ba'din wa may yatawallahum minkum fa innahu minkum innallaha la yahdil qaumadh dhalimin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ra'a minkum munkaran fayughayyiru bi yadihi fa illam yastati' fa bi lisanihi fa bil am yastati' fa bi qalbihi fadzalika dhaful iman. Alhamdulillah, ikhwan fillah, kita bisa berkumpul ya, atau menyimak atau mengkaji kajian-kajian bedah kafah yang diantaranya temanya adalah kekuasaan ya, antara amanah dan ambisi gitu. Jadi kalau kita berangkat gitu, berkaitan dengan masalah amanah di ambisi, jadi ya, bisa di-mute dulu itu. Oke, saya mulai lagi. Jadi kalau sampai kita berbicara berkaitan dengan ambisi ataupun semangat gitu, untuk menguasai sesuatu atau kekuasaan, itu emang sudah satu bagian gitu dari sebuah manusia gitu. Dari apa namanya? Yang include dalam diri manusia itu. Nah, kalau sampai kita lihat untuk kekuasaan ini yang apa namanya? Modelnya adalah mengambil sebanyak-banyaknya materi yang yang sempat dia kuasai. Jadi kalau semuanya kita lihat di alam sekuler seperti ini gitu ya, kita melihat bahwa banyak orang-orang tuh yang berlomba-lomba gitu untuk apa ya, seperti meinikan ambisinya. Sepertinya alam sekulerisme itu berhasil membuat manusia itu untuk bukan mengeksplorasi tapi menunjukkan ambisinya dalam kekuasaannya. Dalam surat Yusuf juga disebutkan ayat 12, surat 53, bahwa manusia itu cenderung terhadap hawa nafsunya seperti itu. Jadi makanya ada kontrol akal untuk mengontrol gitu ya manusia supaya dia itu tetap pada koridor dia sebagai manusia. Nah, seiring berjalannya waktu gitu ya, sekularisme ini tak hanya menancapkan ya pemikiran atau pola pikirnya itu di para masyarakat gitu ya, yang saat ini pun diberikan kebebasan gitu. Jadi dengan adanya demokrasi, masyarakat tuh bebas gitu untuk melakukan atau mengekspresikan diri. Nah, dengan adanya kebebasan ini pun masyarakat pun diminta untuk bebas memilih gitu ya, memilih pemimpin ataupun mengajukan diri untuk menjadi seorang pemimpin. Walhasil adalah dalam kondisi seperti ini masyarakat tuh berlomba-lomba untuk menjadi seorang pemimpin. Nah, kira-kira kita bisa bertanya gitu ya, apa sih yang dicari gitu dalam sebuah kepemimpinan atau kekuasaan? Mungkin bagi sebagian kita kan masih bertanya gitu ya, apa yang dipertaruhkan gitu ya. Sampai di sini kan Rasulullah SAW pun bersabda gitu, innakum satahriduna 'alal imaratin wa satahriduna nadamatun wa hasratun yaumal qiyamati fani fatil mardiatu wa basyatil fatimat. Jadi Rasulullah SAW itu senantiasa bersabda bahwa sesungguhnya kalian akan berambisi terhadap kepemimpinan atau kekuasaan. Sementara kepemimpinan atau kekuasaan itu akan menjadi penyesalan dan kerugian pada hari kiamat kelak. Alangkah baiknya permulaan dan alangkah buruknya kesudahannya. Jadi dalam riwayat hadis Al-Bukhari dan Nasai dan Imam Ahmad. Jadi maksudnya itu adalah demokrasi yang sekarang gitu ya, itu menciptakan seseorang, semua orang itu mempunyai kesempatan yang sama untuk menjadi seorang penguasa. Seperti itu. Nah, dengan adanya kondisi seperti itu, manusia itu berlomba-lomba untuk
menjadi seorang penguasa. Nah, apa yang dicari dari sebuah kekuasaan? Mungkin bagi kita gitu ya, yang masih belum pernah merasakan yang disebut dengan kekuasaan itu, salah satu yang didapatkan dari orang yang berkuasa itu adalah fasilitas kekuasaan gitu ya. Pada saat kita yang biasanya merakyat jelata gitu ya, kalau semuanya kita ngurus KTP, ngurus SIM, ngurus apapun itu gitu. Kalau kita mempunyai kuasa atau punya jabatan tertentu gitu ya, itu akan senantiasa lebih mudah. Kita juga bisa bayangkan gitu, bagaimana masyarakat itu berdesak-desakan ya untuk untuk membuat proses administrasi tersebut, misal KTP, SIM dan lain-lain seperti itu. Jadi dengan kekuasaan semuanya bisa selesai gitu. Gak cuma dengan kekuasaan tapi dengan uang. Itu pun juga bisa selesai. Nah, tak hanya itu saja gitu. Orang yang berkuasa di zaman sekarang ya, saya bertitik beratkan di zaman sekarang itu akan selalu didekati oleh para pengusaha. Orang yang berkuasa itu akan senantiasa didekati oleh para pengusaha, para pemodal gitu, atau para pebisnis dan lain-lain. Kenapa? Ya namanya orang yang berkuasa sekarang itu sangat identik sekali dengan pengusaha gitu. Untuk untuk dia itu bisa berdiri. Karena ada imbal balik gitu. Jadi dengan kekuasaannya itu, dia seorang penguasa itu bisa memberikan jalan yang mulus bagi para pengusaha untuk melaksanakan usahanya gitu, seperti itu. Untuk menggarap, misal kalau semuanya kita ambil contoh ya, di negeri yang sangat kaya ini pada saat perusahaan-perusahaan yang ada di Kalimantan gitu. Jadi berdirinya sebuah perusahaan yang besar sehingga dan mereka bisa membangun mengeruk kekayaan yang ada di bumi, menggunduli hutan, termasuk mengebor bumi sampai dia itu menjadi sebuah kawah yang besar yang menganga, mengambil batu baranya. Itu tidak lepas dari proses ada kekuasaan yang bermain di situ. Nah, setingkat apa kekuasaan yang bermain di situ? Nah, itu bisa jadi aparat gitu ya, atau keamanan, atau para penguasa yang memang mempunyai legitimasi, bukan legitimitas, tapi mempunyai kekuasaan untuk memuluskan rencana itu, seperti itu. Jadi kekuasaan itu fasilitasnya tuh sangat banyak, dan ini yang dicari-cari gitu oleh semua orang. Jadi bisnis pun mulus gitu dengan kekuasaan dan mendapatkan keamanan dari segi fasilitas mulai dari pulsa, kebutuhan hidup gitu ya, sandang, pangan, papan itu sudah terjamin gitu, dijamin oleh kekuasaan tersebut, seperti itu. Nah, setelah itu pengusaha akan senantiasa selalu mendekat, dan pengusaha yang ini selain menempel dengan para penguasa juga menempel dengan aparat keamanannya, seperti itu. Dan itu adalah hal yang lumrah. Ada satu lagi yang tertinggal, yaitu para penguasa ini akan selalu saya titik beratkan ke sekarang gitu, kondisi sekarang itu dia akan selalu dekat dengan media. Jadi para penguasa itu akan selalu dekat dengan para media. Para penguasa juga pun akan selalu dekat dengan para ulama, seperti itu. Yang kondisinya apa? Supaya ulama itu bisa melegitimasi ya, tindakan para penguasa ini, dan bisa diterima oleh rakyat, khususnya rakyat Muslim. Kalau sampai kita bicara konteksnya di negeri kita, seperti itu. Nah, setelah itu para penguasa, fasilitas itulah yang didapatkan oleh penguasa. Jadi penguasa itu benar-benar dia tuh bisa mengkontrol semuanya. Dia bisa mendapatkan semuanya, dan dia bisa mendapatkan fasilitas semuanya. Oleh karena itu, kondisi yang ini, mereka para penguasa ini, orang-orang yang berkuasa itu mendapatkan derajat yang tinggi di tengah-tengah masyarakat yang sekuler saat ini. Mau tidak mau ya kita pasti sadar gitu ya. Pada saat kita gitu, mungkin kita pada saat diskusi gitu ya, dengan para teman-teman kita, sejawat kita waktu kita masih SD, SMP atau SMA gitu. Nah, selalu yang dipandang itu adalah berkaitan dengan masalah material gitu ya. Material dan termasuk masalah kekuasaan, seperti itu. Nah, dengan masyarakat yang tipikal masyarakat yang seperti itu ya, orang-orang yang berkuasa atau mendapatkan material lebih itu akan dipandang lebih bermartabat gitu di mata masyarakat gitu, daripada orang yang beriman ataupun orang yang bertakwa ataupun orang yang saleh, seperti itu. Padahal Rasulullah SAW sudah
mengingatkan kepada kita berkaitan dengan fitnah antar kekuasaan ini. Nah, saya coba merenungi ya, hadis dari Rasulullah, dari hadis riwayat Bukhari ini berkaitan dengan sementara kepemimpinan kekuasaan itu akan menjadi penyesalan dan kerugian pada hari kiamat kelak. Kita berbicara kekuasaan itu pasti berkaitan dengan legitimasi, bukan legitimasi tapi lebih ke Allahu Akbar, saya lupa. Bukan birokrasi, tapi lebih kebijakan. Bayangkan, penguasa itu identik dengan kebijakan. Jikalau para penguasa yang dia tidak amanah gitu ya terhadap kebijakan dia, kita coba breakdown lagi. Pada saat seorang dari RT, RW, kepala desa, lurah, camat, bupati, gubernur, wali kota, gubernur sampai ke presiden. Mereka membawahi atau menguasai atau mengurusi masyarakat yang ada di situ. Gitu. Jika somanya setingkat kepala negara gitu ya, dia membawahi 250 juta, katakanlah seperti itu, 250 juta rakyatnya gitu. Jadi penyesalan yang dimaksud dalam hadis ini, dia akan mempertanggungjawabkan gitu. Jadi dengan kebijakannya itu dia akan apakah kebijakan itu bagus bagi masyarakat atau hanya sebatas mementingkan kepentingan golongan, dia akan mempertanggungjawabkan satu kebijakan itu terhadap 250 juta orang. Seperti itu. Anggap saja 250 juta orang, sisanya kalau ada sisa itu anggap pendukung penguasa gitu ya. Jadi 250 juta orang itu akan meminta pertanggungjawaban terhadap kebijakan penguasa itu. Itu salah satu kebijakan. Bayangkan kalau semuanya setiap kebijakan yang dia buat, setiap hari dengan kebijakan tersebut, banyak masyarakat yang menderita gitu ya, dengan kebijakan tersebut, dan juga banyak merugikan masyarakat gitu. Dan juga alam setelah itu membuat masyarakat resah, membuat masyarakat marah gitu ya. Setiap detiknya, setiap dia ingat kebijakan pemerintah, penguasa tersebut, masyarakat menjadi emosi. Itu bayangkan itu berapa lama dia akan dimintai pertanggungjawaban. Seperti itu. Jadi makanya dalam hadis di sini disebutkan bahwa akan sangat kekuasaan itu menjadi penyesalan gitu, penyesalan. Yaitu bayangkan 250 juta orang gitu ya minta satu kebijakan. Kita selama menjadi seorang penguasa gitu ya, kadang berapa tahun gitu, maksimal 10 tahun, sampai ada yang mau memaksakan untuk 3 periode, selama dia memimpin dan banyak yang dia lakukan tuh banyak yang menyengsarakan masyarakat, itu masyarakat tuh benar-benar akan mendoakan kejelekan kepada penguasa tersebut, dan juga akan meminta pertanggungjawaban untuk setiap kebijakan tersebut. Nah, itu suatu rugi ya. Makanya di sini disebutkan sangat rugi sekali seperti itu. Dalam As-San'i, dalam Subulus Salam juga menjelaskan bahwa Rasulullah itu juga melarang gitu ya, melarang kepada memilih orang yang dia itu meminta kekuasaan seperti itu. Dan dengan kekuasaan itu orang yang lemah akan menjadi kuat dengan kekuasaan itu. Karena kebayangnya gini, jadi orang yang berkuasa itu memang benar-benar dia bisa mengontrol apapun, sampai keamanan pun aparat-aparat itu bisa dikontrol oleh dia. Jadinya bayangkan, ya intinya gini lah, kita mau ke rumah sakit sudah dapat VIP, dibayarkan gratis. Nah, fasilitas-fasilitas tersebut gitu ya, itu yang sangat menggiurkan gitu, bagi penguasa-penguasa zaman sekarang. Oleh karena itu, jadi kita nggak kaget gitu pada saat ada seorang penguasa yang dia tidak rela melepaskan jabatannya sehingga dia mewarisi kekuasaan itu kepada saudara-saudaranya. Gitu. Misal gitu ya, ada seorang presiden yang dulunya jadi wali kota, jadi gubernur, sekarang jadi presiden. Setelah itu dia merasakan kenikmatan atau fasilitas menjadi kepala negara, walhasil anaknya mau tidak mau juga harus diikut sertakan. Kita juga selalu disuguhkan gitu ya di televisi-televisi berkaitan dengan politik dinasti yang bagaimana kepala daerah atau incumbent yang petahana gitu ya mencalonkan kembali untuk 2 periodenya gitu. Setelah itu dia tidak bisa mencalonkan lagi, dia minta anaknya untuk menggantikan dia. Dan ini terjadi ya di beberapa kawasan gitu ya di negeri kita gitu, bahwa
politik dinasti juga sangat kental. Apalagi pilkada yang kemarin itu juga bisa dilihat ya, dan tampak jelas bahwa politik dinastinya itu sangat tampak sekali gitu. Dan yang dipilih itu adalah orang-orang yang tidak kompeten dalam bidangnya seperti itu. Jadi demokrasi ini salah satunya juga memberikan seseorang itu untuk berkompetisi meriayah sebuah wilayah gitu. Meriayah sebuah wilayah tanpa kompetensi. Tidak harus dia siapa itu backgroundnya seperti apa, apakah dia tahu perihal keuangan, APBN, APBD gitu ya. Dia tidak tahu masalah apapun itu, yang penting dia dipilih oleh masyarakat, dia bisa jadi sebagai seorang pemimpin. Nah, padahal dalam Islam gitu ya, kekuasaan itu adalah untuk menerapkan hukum-hukum Islam atau hukum-hukum Allah. Jadi dalam Islam itu kekuasaan itu ya untuk menegakkan aturan-aturan Allah seperti itu. Jadi konsep berpikir gitu ya di era-era sekulerisme ataupun demokrasi saat ini itu sangat bertolak belakang dengan konsep Islam. Sedangkan konsep Islam, kekuasaan itu kan untuk mendapatkan selain berkah itu adalah kesejahteraan bersama. Jadi kesejahteraan masyarakat dengan diterapkannya syarat Islam sehingga masyarakat itu dapat teriayah seperti itu. Nah, dengan kekuasaan ini juga selain menerapkan syarat Islam, juga diharapkan untuk membebaskan manusia dari perbudakan terhadap materi seperti itu. Makanya dalam Islam itu perihal kekuasaan itu dan butuh orang yang kuat gitu dalam kekuasaan. Makanya kalau semuanya pola pikirnya Islam dan kita sudah tahu konsekuensi akan amanah yang akan ditanggung ini, yang terjadi adalah penolakan gitu ya. Makanya kita banyak kisah-kisah yang luar biasa gitu, para khulafaur rasyidin, termasuk para khalifah-khalifah yang pernah ada sebelumnya itu mengenai jabatan itu mereka pada menolak gitu, karena yang mereka takutkan itu adalah amanah itu tidak tertunaikan dan masyarakat tuh bisa menuntut dia kelak di akhirat seperti itu. Jadi dulu waktu saya SD gitu ya, SMP sampai SMA itu berpikir dalam Islam itu memang kekuasaan itu emang berat lah, amanah itu berat gitu. Makanya pada saat menjadi seorang pemimpin, saya bertanya-tanya kenapa orang Islam itu sampai disebutkan pada saat ditunjuk menjadi seorang pemimpin kata-kata utamanya itu adalah istighfar gitu, bukan istighfar tapi innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi seakan-akan mereka itu sangat menolak hal tersebut gitu, karena saya baru kebayang tuh bahwa beban beratnya itu masyarakat itu yang akan mensakwa dia pada saat dia tidak teriayah gitu. Kita bisa melihat apa yang dilakukan oleh Umar bin Khattab itu pada saat melihat seorang perempuan yang sedang menguluk ya, merebus batu karena anaknya nangis gitu ya, kelaparan. Setelah itu ketemu dengan Umar bin Khattab dan Umar mengetahui kondisi tersebut, dia bertanya pada wanita tersebut. Dan yang terjadi adalah kenapa? Dan yang terjadi adalah Umar mengangkat gandum itu dan mengantarkannya sendiri dan menghidangkannya. Itu adalah bentuk tanggung jawab seorang penguasa. Dari situ saja Umar tuh sangat takut. Dan beberapa kisah berikutnya juga berkaitan dengan kekuasaan Umar mengenai jalan ya. Bayangkan, Umar bin Khattab itu takut, dia berpatroli, Umar bin Khattab berpatroli melihat jalan, takut ada unta ataupun anak kambing yang terperosok gara-gara jalan itu. Bayangkan tuh Umar bin Khattab itu takut gitu dengan jalan ini kudu bagus ini sehingga sampai hal binatang saja jangan sampai terzolimi. Kalau sampai kita bandingkan gitu ya dengan kondisi kita, astagfirullahaladzim. Jadi mungkin teman-teman bisa coba gitu ya, hitung ketidaknyamanan jalan gitu ya. Mulai dari Bojong Soang ke Bale Endah gitu ya. Ataupun jalan-jalan yang berlubang kita ke daerah-daerah kota gitu. Itu hitung berapa jalan yang berlubang gitu. Seperti itu. Jadi itu salah satu figur dalam Islam itu. Umar bin Khattab sangat luar biasa berkaitan dengan kekuasaan, dan Umar bin Khattab tidak memberikan kekuasaan kepada orang-orang yang memang memintanya seperti itu, karena orang yang meminta itu disinyalir dia punya motif tertentu untuk dalam kekuasaannya seperti itu. Karena dalam Islam itu
Pada saat orang sudah terpilih, ya udah sami'na wa ata'na. Seperti itu. Gitu. Jadi kondisi saat ini adalah masyarakat itu, penguasa hari ini itu tidak mengerti gitu. Tidak mengerti beratnya amanah ini. Gitu. Jadi tugas kita itu adalah menyampaikan kepada mereka. Meskipun yang saya kadang-kadang nggak habis pikir tuh, kekuasaan itu sudah dipegang gitu, oleh seorang ulama sebagai wakil gitu. Kalau di negeri kita, gitu. Cuman kondisinya itu malah semakin seakan-akan masih jauh dari Islam. Karena Islam ditempatkan sebagai sebuah agama simbolis, gitu. Bukan agama yang dia itu praktis gitu. Dalam sisi praktis yaitu penerapannya gitu, seperti itu. Jadi agama masih dalam simbolis di negeri terbesar ini, seperti itu. Ya, itu saja mungkin pemaparan dari saya. Mangga kalau semuanya ada tanya jawab atau diskusi, atau mungkin ada tambahan dari para peserta yang lain, mangga. Baik, jazakallah khairan sanafah untuk pertama. Silakan sambil ditulis barangkali nanti ada yang mau akan ditanyakan. Selanjutnya mungkin akan ada tambahan dari Ustadius terkait materi kita pada sore hari ini. Ya, kepada Ustadius. Bismillahirrahmanirrahim. Bisa ada nih. Punten Ustaz, sadayana kasadayana punten ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Ikhwan fillah, ikhwan fiddin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita bertemu kembali di majelis ya, di majelis ilmu insyaallah, di bedah buletin kafah yang senantiasa dilaksanakan rutin oleh Majelis Ansarullah setiap Ahad pukul 16 sampai 17.30 insyaallah. Alhamdulillah, ya, sebagaimana tadi dipaparkan oleh host ya Ustaz Jadi mengenai bedah buletin kafah ini ya, bagaimana kondisi buletin kafah ini adalah bagaimana menyampaikan kondisi-kondisi terupdate ya setiap pekannya. Nah, ya buletin kafah di nomor 187 ini 18 Sya'ban 2 April 2021 yang kemarin hari Jumat ini membahas tentang kekuasaan antara amanah dan ambisi ya. Itu juga sebenarnya sudah disampaikan bagaimana oleh Ustadz Noval barusan. Ini mungkin hanya sedikit menambahkan bagaimana kondisi memang kenapa saya melihat kenapa kondisi ada tema seperti ini, memang karena ini akan mulai ramai isu di mana ya tadi disampaikan juga tentang yang tidak cukup dengan dua periode, bisa jadi ke 3 periode, bisa jadi 4 periode, 5 periode ya. Kita mengetahui bahwa kekuasaan terdahulu juga sudah hampir 30 tahun ya, kalau tidak salah 30 tahun ya. Berarti kalau hitung periode berapa periode itu 6 periodean. Nah, ini menunjukkan bahwa di alam sekuler ini menunjukkan bahwa kekuasaan ini merupakan sesuatu yang memang sebuah ambisi yang memang saat ini mungkin ya ini bisa menjadi fitnah ya bagi seluruh manusia ya, ini menjadi fitnah ya. Kenapa? Karena kondisi kekuasaan ini merupakan sesuatu yang memang tadi sebagaimana Ustadz Nova sampaikan, ini akan menjadi sebuah adanya fasilitas, kenyamanan ya, orang seolah-olah tunduk kepada mereka yang memiliki kekuasaan. Apa yang dia sampaikan bisa menjadi sebuah kebijakan, apa yang dia sampaikan ini bisa dituruti oleh yang ada di bawahnya. Inilah mungkin salah satu dari dampak dari suatu kekuasaan, sehingga apabila dikeluarkan suatu kebijakan ini bukan hanya berdampak terhadap 1-2 orang, ini kekuasaan ini akan berdampak kepada
seluruh rakyat yang ada perangkat-perangkatnya. Nah, ini menunjukkan bahwa kekuasaan ini ada sesuatu yang memang tadi sebagai hawa nafsu manusia itu muncul bahwa bagaimana terus ingin berambisi, sehingga saat ini yang memang bisa jadi terjadi di alam sekuler ini, di mana ruh misalkan ruh agama Islam ini sudah dijauhkan di alam sekuler ini, di mana yang menjadi pondasinya adalah bahwa agama dijauhkan dari sistem kehidupan. Jadi seolah-olah ya agama ini Islam ini tidak mengatur dalam hal kekuasaan, ya. Oh iya. Maaf terputus ya sebentar ya. Iya. Lempar sedikit ya. Ya. Baik, jadi di alam sekuler ini ya memang karena fondasinya adalah bahwa agama ini, Islam ini dijauhkan dari aktivitas kehidupan, bahwa seolah-olah agama itu hanya berada di ranah privat, hanya di ranah pribadi, hanya berada di rumah-rumah, hanya berada di masjid-masjid saja, dan dia itu tidak ikut campur dalam masalah kekuasaan, dalam politik. Inilah sehingga nafsu ini terus ya berjalan seperti ini. Nah, sebagaimana tadi juga disampaikan oleh Ustaz Nova, di mana yang seharusnya manakala kita memahami bahwa Islam ini adalah sebagai jalan kehidupan, sebagai pandangan kehidupan, bahwa Islam pun mengatur dalam masalah kekuasaan ini, tentu bagi orang-orang yang beriman bahwa kekuasaan ini merupakan suatu amanah yang begitu besar, yang begitu dahsyat manakala seseorang diberi amanah, ya. Sebagaimana tadi disampaikan juga, seseorang apabila diberi amanah, sesungguhnya inilah sebuah musibah yang besar. Kenapa? Karena kekhawatiran dia tidak bisa menunaikan amanahnya. Jadi tidak bisa menunaikan amanahnya, ya. Jadi kalau tidak sudah amanah berarti lawannya adalah khianat, ya. Jadi kalau seseorang ini sudah tidak amanah berarti dia sudah berkhianat gitu. Berkhianat kepada siapa? Ya berkhianat diantaranya adalah berkhianat kepada umat, terlebih-lebih berkhianat kepada nauzubillah, berkhianat kepada Allah yang tidak mau, apalagi tidak mau menerapkan hukum-hukum Allah. Nah, ikhwan fillah, ikhwan fidin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya Buletin Kafah ini mengingatkan kepada kita, ya, di Buletin Kafah ini mengingatkan kepada kita agar kita senantiasa hati-hati, ya, agar senantiasa kita dalam menjaga dalam arti pondasi, ya, ini pondasinya yang seharusnya dijaga adalah pondasi Islam, di mana ruhnya yang akan timbul adalah ruh dari keimanan, sehingga apabila seseorang, ya, yang diamanahi kekuasaan itu, yang dia itu harus berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah, insya Allah itu juga akan menjadi pahala besar baginya, ya. Jadi apabila menjalankan amanah ini sesuai dengan yang diturunkan kitabullah wa sunnah, kitab Allah dan sunnah Rasul, ini akan menjadi pahala yang besar. Kenapa? Nah, di antaranya kita mungkin sudah mendengar, ya, di antara 7 golongan, ya, di antara 7 golongan orang, ya, yang akan mendapat naungan di sisi Allah Subhanahu wa taala, di mana tidak ada naungan, ya, selain naungan Allah Subhanahu wa taala. Yang paling pertama itu adalah imamun adilun, imam yang adil. Nah, jadi manakala imam yang adil itu di barisan pertama itu, di awal pertama itu al-imam yang adil. Nah, tentu saja imam yang adil itu adalah manakala imam, ya, imam yang dia yang dia menjalankan, ya, apa yang Allah perintahkan, apa yang Allah meninggalkan, apa yang Allah larang. Kemudian mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Inilah karena keadilan itu hanya akan datang manakala kita bertahkim, kita berhukum dengan hukum Allah, ya. Jadi tidak mungkin keadilan itu akan ada manakala hukum Allah, ya, hukum Allah ini tidak ditegakkan. Nah, itu. Mungkin itu saja, ya, tambahan sedikit dari mudah-mudahan ini juga sebagai bahan diskusi. Mudah-mudahan ini bedah Buletin Kafah ini menjadi bahan
diskusi kita setiap pekan ini, bagaimana selain tadi host menyampaikan agar dalam rangka thalabul ilmi mengupdate agar tidak kudet, sehingga kondisi-kondisi saat ini terus terupdate, sehingga mudah-mudahan ini menjadi bahan diskusi kita sama-sama untuk saling menguatkan keimanan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Mungkin itu tambahan dari saya sedikit saja. Mudah-mudahan ada manfaatnya, barokah. Insya Allah mudah-mudahan. Mohon maaf apabila kekurangan, kealfaan. Afakir mohon maaf. Aku minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada para hadirin yang akan bertanya begitu ya, silakan kita bertanya, bisa di chat atau menyampaikan jelas. Berkaitan dengan tema kita pada sore hari ini, itu tentang kepemimpinan. Sebetulnya kepemimpinan itu begitu sangat menggiurkan begitu ya, karena kalau dari segi gaji kita tahu semua, apalagi seorang PNS pejabat itu bisa dicek di internet gajinya berapa per bulan, itu sangat mudah dilihat. Tetapi yang menggiurkan itu bukan itu sebetulnya. Karena kalau kita lihat fasilitas mereka itu begitu sangat luas. Ada tunjangan-tunjangan yang seolah-olah bahwa gaji mereka itu ya utuh, tidak akan terpakai begitu, karena fasilitas yang lain sudah ada. Rumah sakit sudah gratis begitu ya, transportasi sudah disediakan sebagainya. Mungkin ini salah satunya menjadi menggiurkan begitu ya. Tetapi dalam Islam begitu ya, kita tahu semua bahwa bagi orang yang beriman, jangankan menjadi penguasa, jadi imam sholat aja kan kita silih dorongkan gitu, mana saling mempersilahkan gitu. Begitu takutnya keimanan itu hanya untuk menjadi pemimpin sholat saja, apalagi menjadi penguasa dan muslim. Gitu, itu, tetapi dalam sekarang ini dalam demokrasi kapitalis, bagaimana penguasa itu bahkan bisa disiapkan jauh-jauh hari. Ini contohnya di Timur Tengah begitu ya, bagaimana Suriah sampai saat ini belum bisa keluar dari krisis karena mereka, para orang-orang kapitalis yang dimotori oleh Amerika dan sponsornya itu belum menemukan sosok pengganti pasar begitu, sehingga ketika siapapun disodorkan masyarakat itu tidak mau, hanya ingin khilafah masyarakat Suriah itu. Sehingga ya dibiarkan saja dengan berkecambuk perang. Kemudian dibuat boneka-boneka untuk senantiasa masyarakat saling beradu domba begitu ya, saling berperang. Nah ini yang memang betul-betul terjadi di tengah-tengah umat saat ini. Nah, kemudian sebetulnya gampang aja ya bagi penguasa sekarang apabila pingin 3 periode, jangan kan 3 periode, mau seumur hidup pun bisa begitu ya. Asal silakan jalankan Islam secara kapal, silakan kalau memang mampu seumur hidup bisa begitu kan dalam Islam. Tetapi mungkin itulah tantangan berat bagi penguasa saat ini di alam sekuler, bagaimana kekuasaan itu dipisahkan dari agama. Baik para hadirin rahimakumullah, silakan. Nah, ini sudah ada yang mulai bertanya. Baik, bismillah Ustaz. Ya, izin bertanya mengutip pernyataan Imam Al-Ghazali bahwasanya agama adalah fondasi, sedangkan kekuasaan adalah penjaganya. Agenda umat sekarang ini yang berkeinginan untuk mengembalikan kejayaan Islam, bukankah untuk mewujudkannya harus disertai dengan tekad atau azam yang kuat? Bedakah tekad atau azam itu dengan ambisi? Mohon penjelasannya juga. Baik, bisa ditangkap pertanyaannya, Ustaz? Mungkin yang pertama, pertanyaan barusan akan ditanggapi oleh Ustaz Mufal. Kepada Ustaz Mufal. Ya, baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi, berkaitan dengan, kalau saya lihat pertanyaan lebih ke masalah antara tekad gitu ya, ambisi, azam dengan tekad atau ambisi. Jadi setelah sepintas sebenarnya konteksnya sebenarnya bukan masalah, yang jadi permasalahan itu bukan masalah tekadnya atau ambisiusnya seseorang gitu, tapi lebih ke masalah
masalah kekuasaan itu harus disandarkan dengan Islam gitu, karena dalam Islam yang disebut dengan kekuasaan itu dia tuh menjalankan syariat Islam, menjalankan aturan-aturan Islam gitu secara sempurna, dan kekuasaan itu pun menjaga ya dengan kekuasaan kan dia bisa gitu untuk dengan aparat-aparatnya dia bisa menentukan, kekuasaan itu bisa menentukan kurikulum pendidikan agama, kurikulum pendidikan saintis. Jadi dengan kekuasaan itu, baik, mungkin saya akan pecah pembahasannya gini. Jadi kenapa kekuasaan itu sangat penting gitu. Jadi kita bayangkan negara Korea Utara. Jadi kenapa Korea Utara itu memilih komunisme? Kita melihat secara detail bahwa yang di sana itu pemerintahannya itu membuat mekanisme kurikulum dari segi pendidikan, generasi-generasi berikutnya yang akan terus memimpin negara-negara tersebut, termasuk dari pihak militer, itu disetting oleh penguasanya untuk tetap setia terhadap kekuasaannya, dan diberi doktrin-doktrin berkaitan dengan kebencian mereka itu terhadap kebebasan, yaitu Amerika khususnya sebagai pioner dari demokrasi seperti itu. Jadi dengan adanya pendidikan kurikulum yang memang dibangun oleh penguasa itu ya untuk menancapkan kekuasaannya gitu. Jadi supaya kekuasaannya itu tetap terpelihara dan masyarakat itu tetap memuja kekuasaannya. Seperti itu. Nah, dengan kekuasaan itu juga kalau semuanya digunakan gitu dengan jalan Islam, dari kekuasaan tersebut akan tujuannya itu untuk meriayah masyarakat, yaitu melayani masyarakat gitu. Jadi masyarakat itu bukan tidak seperti sekarang gitu kondisinya, bagaimana kita dibanjiri dengan ekspor. Dengan kekuasaan itu bisa itu ekspor itu impor barang itu di stop gitu dengan kekuasaan. Kita bisa jadi negara mandiri, bisa jadi negara yang hebat gitu. Ya intinya seperti itu. Nah, kenapa kekuasaan itu penjaga? Karena dengan kekuasaan itu kita bisa kalau semuanya dijalankan dengan aturan yang benar, yaitu aturan Islam, ya akan seperti itu kondisinya. Kita dijaga dari pemikiran-pemikiran Barat, pemikiran-pemikiran yang merusak. Kita akan diberikan pemikiran-pemikiran berkaitan tentang syariat Islam gitu, berkaitan dengan sakofah Islam gitu. Dan bayangkan gitu, dengan kekuasaan tersebut pada saat berkaitan dengan ini ya, saya ngambil salah satu contoh berkaitan dengan pencuri gitu ya. Kalau sampai kita lihat yang terjadi di negara kita gitu ya, pencuri, para koruptor dan pencuri kelas bawah itu kan beda perlakuannya seperti itu. Dan masyarakat pun seakan-akan membiarkan tersebut, dan para aparat pun sama gitu. Para aparat menganggap bahwa koruptor itu ya seperti itu gitu kondisinya. Mereka masih bisa dada-dada, sedangkan maling-maling kelas bawah itu udah nggak tahu seperti apa bentuknya. Bayangkan itu kan kondisi seperti itu. Apakah bisa Islam itu menyelesaikan? Bisa gitu. Berarti kan kita harus melihat titik poinnya gitu. Kenapa terjadi pencurian dan lain, dan juga kenapa terjadi korupsi dan lain-lain. Itu kan karena tidak ada hukum yang ketegasan dalam hukum seperti itu. Nah, pada saat kekuasaan itu pun bisa untuk melayani. Jadi gini, kalau penjara itu kan sebenarnya untuk supaya ada efek jerah dan juga dididik kan sebenarnya masyarakat orang-orang yang masuk penjara itu supaya dia pada saat keluar dari penjara dia bisa menghadapi masyarakat secara normal seperti itu. Nah, dalam Islam itu ya diriayah gitu, meskipun orang-orang yang berbuat jahat itu diriayah supaya pada saat dia mengakui kesalahannya pada saat, dan itu bisa diterima di masyarakat seperti itu. Jadi dengan kekuasaan itu banyak hal-hal yang bisa dimodifikasi, dan dengan kekuasaan itu banyak hal-hal yang bisa dijaga gitu dengan Islam. Cuman poinnya itu adalah ambisi, berkaitan tekad atau ambisi. Untuk bahasanya, untuk dari segi bahasa, tekad sama ambisi kan lebih ke masalah kalau kita gunakan untuk kita berambisi untuk menerapkan syariat Islam, ya itu it's okay, nggak ada masalah gitu. Bertekad atau mengazamkan diri untuk hidup dalam Islam ataupun itu nggak ada masalah. Cuma yang jadi masalah itu adalah
problemnya tuh poinnya kalau saya lihat dari pertanyaan itu lebih ke masalah kalau semuanya kita sudah mendapatkan kekuasaan, untuk apa kekuasaan itu dipakai gitu? Apakah untuk menegakkan atau memperpanjang nafas sistem sekuler saat ini gitu, atau kita memilih untuk menerapkan syariat Islam seperti itu, yang untuk mensejahterakan masyarakat, untuk mengayomi masyarakat secara sepenuhnya seperti itu. Jadi kalau saya lihat dari konteks pertanyaannya itu lebih ke masalah tekad, tapi tekadnya ini tekad yang seperti apa gitu. Tapi kalau soal tekad tentang berkaitan dengan agama Islam ya itu nggak apa-apa. Seperti itu. Ya kita memang harus berazam, bertekad untuk supaya misal gitu ya anak kita menjadi tahfiz Quran gitu ya, itu nggak apa-apa gitu. Seperti itu. Itu mungkin jawaban dari saya. Semoga bisa dipahami gitu ya. Mungkin dari Ustadz Yus ada tambahan enggak? Bismillah. Mungkin sedikit saja ya, menambahkan mudah-mudahan insyaallah. Jadi mungkin antara ini pertanyaannya memang antara ambisi dan tekad ya. Jadi mungkin landasan yang akan membedakan tuh landasan awalnya. Jadi landasan awalnya adalah manakala berambisi ini lebih condong kepada ambisi itu lebih condong dia mengedepankan hawa nafsunya, ya, lebih condong mengedepankan hawa nafsunya. Tapi makanya kemudian harus bisa dibedakan kemudian antara landasan yang lainnya. Nah, apabila landasannya adalah landasan yang memang bukan berdasarkan tadi hanya hawa nafsu ya, tapi berlandaskan karena keimanan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini akan menjadi beda ya. Akan sangat beda. Oleh karena itu, makanya pentingnya dalam Islam adalah suatu kekuasaan sesungguhnya adalah karena dorongan dari keimanan. Di mana banyak sekali ya dorongan keimanan ini ayat-ayat yang Al-Qur'an agar apa? Agar hukum-hukum Allah ini diterapkan memang tidak bisa lepas dari adanya kekuasaan gitu. Sehingga ya, untuk menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala tidak cukup hanya dalam ranah individu, tapi ada dalam ranah kekuasaan. Sehingga penting, makanya dalam tadi ya mengutip dari Imam Al-Ghazali bahwa agama adalah landasannya, fondasinya. Sedangkan kekuasaan itu yang akan menjaga agama ini. Maka dalam doanya Rasul pernah berdoa itu untuk agar berkuasa Islam ini. Kenapa? Karena dengan kekuasaan inilah bahwa agama ini akan terjaga ya, dengan kekuasaan ini agama ini akan terpelihara ya. Hukum-hukum Allah ya, hukum-hukum syariat ini bisa diterapkan, hukum-hukum Allah bisa ditegakkan. Kenapa ini? Karena dorongannya dorongan keimanan. Manakala Allah sudah mewajibkan sesuatu, maka tentu orang-orang yang beriman harus ada orang-orang beriman, dia akan senantiasa berupaya untuk melaksanakan kewajiban itu. Jadi manakala kewajiban ini tidak bisa tertunaikan, ya, maka harus ada upaya untuk melaksanakan kewajiban itu. Nah, tentu inilah bisa jadi karena tadi ngobrol dengan tekad ataupun apa saja. Nah, tekad bisa jadi manakala tekad ini diazamkan bahwa kekuasaan ini tidak lain adalah untuk menerapkan hukum Allah. Adapun dampak dari hukum Allah itu adalah diterapkannya hukum Allah itu akan terjadinya kesejahteraan di tengah-tengah umat dan ya, karena sebagaimana janji Allah, walau anna ahlal qura amanu wa taqaw la fatahna alaihim barakah minas sama'i wal ard. Nah, jadi manakala orang-orang yang beriman ya penduduk negeri itu beriman ya kepada Allah ya, dan kemudian dia berhukum dengan hukum Allah, maka yaitu konsekuensi dari tadi keimanan, sebenarnya dampaknya dari keimanan. Nah, ini mungkin itu ya sedikit saja tambahan bagaimana yang menjadi landasan beda karena tadi landasan ambisi tadi kenapa bisa jadi karena landasan ambisinya adalah landasan sekuler yang dia lebih mengedepankan kepada hawa nafsu dibanding kepada keimanannya. Itu mungkin ya untuk pertanyaan yang barusan. Barakah ya, afumikum. Wallahu a'lam bishawab ya. Ya, kalau tadi atas tambahannya gitu ya. Jadi ini
karena memang kata-kata ambisi itu lebih familiar dengan hal-hal yang intinya tidak sesuai dengan Islam begitu ya. Biasanya kekuasaan begitu ya, dan kepemimpinan bukan dari biasanya seperti itu. Kalau tekad itu lebih umum. Siapapun punya tekad, apalagi itu kita sebagai makhluk sebagai kaum muslim ya, tekad-tekad yang sesuai dengan perintah Allah itu lebih melekat kepada umum. Dan kemudian memang kalau di dalam Islam itu bukan masalah kekuasaannya mungkin begitu ya, tetapi tegaknya hukum Allah. Perkara siapa pemimpinnya, ya itu dipersilahkan siapa saja boleh, silahkan saja begitu ya. Kita tidak dalam Islam itu tidak berambisi untuk jadi penguasa. Yang penting kita itu bertekad, nah begitu ya. Hukum Allah bisa tegak di muka bumi. Baik, jazakallah pada bagaimana ini penanya begitu. Silakan kalau nanti mau ada yang masih kurang puas begitu, kalau mau ditanyakan lagi, langsung ke pertanyaan kedua dulu saja. Izin bertanya, bagaimana mekanisme? Nah ini mekanisme pemilihan kepemimpinan di dalam Islam. Begitu. Apa saja syaratnya? Apa seseorang itu bisa dikatakan layak untuk menjadi seorang pemimpin di dalam Islam? Bukan hanya lingkup negara saja, tetapi dalam lingkup kecil kelompok begitu. Apakah dengan metode istihad? Begitu pula syarat si penunjuk itu harus seperti apa? Jadi pertanyaannya syarat calon pemimpin apa saja, kemudian syarat yang menunjuk begitu ya. Ini si penunjuk itu syaratnya apa saja? Mungkin benar-benar bisa dipahami ini syarat kepada Ustaz Nopado untuk menjawab pertanyaan kedua ini. Kepada Ustaz. Ya, kalau saya lihat lebih dalam konteks pertanyaannya lebih ke masalah pemimpin secara umum gitu. Jadi bukan seorang khalifah gitu ya, yang dalam itu ada kriteria ya, intinya dalam sebuah memimpin ataupun sebuah organisasi ataupun kelompok kecil gitu ya. Misal ada sebuah kelompok yang dia itu ingin mendaki gunung gitu ya. Dan itu juga ada mekanisme dalam Islam berkaitan dengan hadis, pada saat Anda bersyafar gitu, maka 3 orang atau lebih bersyafar, maka tunjuklah salah seorang itu untuk menjadi seorang pemimpinnya. Jadi lebih ke berkaitannya itu dengan masalah kebijakan, karena pada saat perjalanan tertentu gitu, atau apalagi sebuah kelompok individu yang dia itu berkumpul, tidak lepas dari sebuah keputusan atau kebijakan terhadap suatu hal atau persoalan. Seperti itu. Dalam Islam pengaturannya memang kalau semuanya lebih dari 3 ya harus semuanya safar gitu ya, apapun sebuah organisasi ya harus ada pemimpinnya gitu. Karena dalam organisasi ini seperti apa yang akan mau dibawa ke arah kemana. Oleh karena itu dalam Islam disebutkan untuk berkaitan dengan pemimpinan itu diserahkan kepada orang yang cakap di situ, yang memang semuanya organisasi ataupun yang memang tahu tentang organisasi tersebut, dan dia punya karakter untuk memimpin seperti itu. Nah, beda halnya dengan seorang khalifah. Untuk seorang khalifah itu otomatis ya, bahasanya khalifah otomatis negaranya itu juga sudah spesial, namanya khilafah gitu. Nah, untuk sebagai seorang khalifah, menjadi seorang pemimpin atau calon pemimpin sebagai seorang khalifah, selain dia itu mampu, dia berakal gitu ya, balik, dan seorang muslim pastinya, terus mempunyai amanah, jujur, dan sifat-sifat yang lain seperti itu. Jadi konteks yang saya tangkap dari pertanyaan ini lebih ke masalah kelompok pemimpin ke kelompok secara umum gitu. Jadi jawaban saya memang dalam konteks umum ya, pilihlah pemimpin yang sesuai dengan kapasitasnya. Pada saat seorang pendaki gunung, dilihat itu siapa kira-kira yang paling bijak untuk mengambil keputusan atau bisa membaca situasi seperti itu. Berkaitan dengan mendaki gunung dan lain-lain. Jadi saya menjawabnya dengan term yang umum ya, yaitu adalah pemimpin yang patut dipilih dalam sebuah kelompok kecil seperti itu. Itu mungkin dari saya. Enggak, dari Ustaz Yus mungkin ada tambahan. Baik, insya Allah mudah-mudahan ya. Mungkin ini pertanyaannya mekanisme pemilihan kepemimpinan nih. Jadi memang
Sesungguhnya betul ya, memang dalam sebuah Islam memang mengatur bagaimana mekanisme memilih seorang pemimpin, ya, termasuk dalam pemimpin apa saja sesungguhnya ada mekanisme dalam kepemimpinan itu, baik itu dalam hal lingkup kecil, organisasi ataupun ini. Kita ambil contoh saja, misalkan dalam mekanisme mengangkat seorang imam sholat gitu. Dalam mengangkat imam sholat itu ada mekanismenya, ada syarat-syaratnya yang memang harus dipenuhi. Yang pertama dia harus fasih dalam bacaan Quran, kemudian dia sudah faqih ya, diharapkan dia juga memahami tentang Islam. Itu ada beberapa tahapan-tahapan. Kemudian siapa yang paling hijrah duluan atau selanjutnya nanti siapa yang lebih usianya lebih. Ini itu mekanisme ya. Itu mekanisme ya, itu dalam mengangkat misalkan seorang pemimpin. Nah, mekanisme ini mungkin tadi akan diterapkan kepada mekanisme baik lingkup kecil dalam tadi ya, misalkan dalam mengangkat imam sholat. kemudian terutama apalagi mekanisme dalam mengangkat sesuatu yang besar ya, mengangkat sesuatu yang besar. Di sini disebutkan kepemimpinan dalam Islam. Tentu ini ada mekanisme yang jelas yang memang harus dilewati tahapan-tahapannya. Memiliki syarat-syarat yang harus dipenuhi, rukun-rukun apa tadi kalau kita ngobrol misalkan seorang khalifah itu harus memiliki syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh seorang khalifah. Ya, nah termasuk juga dalam hal tadi di sini misalkan mengambil contoh bagaimana dalam lingkup kecil ya, tentu saja dalam lingkup kecil ini adalah bahwa manakala kita tadi ya kembali kepada landasan Islam, kembali kepada landasan akidah, kepada landasan ya, bahwa sesungguhnya seseorang pemimpin itu mekanisme yang paling utama itu adalah bagaimana agar pemimpin itu dia bisa melaksanakan kewajiban yang dia tunaikan itu ya, mengambil dari berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Itu yang harusnya idealnya begitu. Semua kepemimpinan itu adalah berkiblatnya kepada Al-Quran dan As-Sunnah, manakala kita landasan adalah landasannya Islam. Ya, manakala tentu saja mekanisme kita sebagai seorang pemimpin rumah tangga misalnya, mekanisme ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Ya, hai orang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Tentu manakala kita berbicara api neraka, tentu saja ini akan korelasi tentu bagi orang-orang yang beriman, bagaimana agar menjauhkan diri kita, menjauhkan keluarga kita dari api neraka. Terus bagaimana mekanisme tadi dalam mekanisme bagaimana kepemimpinan dalam di paling tadi ya rumah tangga, kemudian tadi masyarakat secara umum, kemudian tadi masalah mengangkat sholat itu tentu ada mekanisme yang jelas sesungguhnya dalam syariat itu menggambarkan bagaimana mekanisme mengangkat seorang pemimpin. Di antaranya tadi ya bahwa Ustaz Nova juga sampaikan bahwa itu hanya syarat-syaratnya di antara siddiq, tabligh, fatwa amanah itu ya, itu adalah memang harus terpenuhi. Jadi orang juga bisa melihat nanti ya. Jadi masyarakat itu, umat itu sebenarnya bisa melihat manakala dia akan mengangkat seorang pemimpin, bagaimana track record dia ya, bagaimana tentu pas pada mekanisme misalkan pemilihan pada itu juga para sahabat itu bagaimana sampai terpilihnya seorang Abu Bakar, itu sebuah tentu adalah mekanisme, dan tentu saja itu juga track record juga mempengaruhi ya, latar belakang juga sangat mempengaruhi bagaimana mengangkat menjadi seorang pemimpin ya, seperti itu. Ya mungkin itu ya sedikit tambahan saja. Wallahu a'lam bishawab. Baik, jazakallah khairan katsir dan Ustaz Nova. Bagaimana untuk penanya, silakan kalau misalkan masih ada yang mau ditanyakan terkait pertanyaannya, boleh di-chat kembali. Jadi di sini apakah dengan metode istihad begitu ya untuk mencari pemimpin itu? Mungkin ya metode istihad mungkin lebih kepada mekanisme atau cara mungkin ya, cara memilihnya begitu. Nanti cara itu atau syarat-syarat itu yang akan mengerucut kepada calon pemimpin itu. Ijtihad beda, hal yang berbeda sebenarnya. Maksudnya ini kan lebih ke konteksnya lebih pemimpin secara umum ya, sampai ke organisasi itu. Jadi nggak harus, karena berijtihad itu kan
dilakukan oleh mujtahid, sedangkan mujtahid pun punya syarat tersendiri gitu untuk menjadi seorang mujtahid gitu, seperti itu. Jadi konteksnya lebih ke masalah dalam pemilihan pemimpin secara umum seperti yang disampaikan dengan Ustadz Yus itu, ya tinggal dipilih saja siapa yang paling amanah gitu ya. Kalau untuk kelompok yang dia itu mengurusi hal-hal yang bersifat umum, bukan dalam arti mengurusi hal-hal yang bersifat khusus yang mengatur semua banyak orang gitu. Karena itu kaitannya dengan masalah amanah gitu ya, dengan masalah tanggung jawab. Misal masalah kelompok untuk dipilih siapa yang saya contohkan tadi, manjat gunung, siapa yang menjadi pemimpinnya gitu. Nah itu tinggal dipilih siapa yang paling tahu gitu ya, atau yang paling cakep dalam membuat keputusan. Apakah kita akan naik terus gitu ya, ataukah kita akan membuat tenda di ketinggian sekian gitu. Nah itu ya kita pilih pendapat pemimpinnya itu seperti itu. Yang pilih yang tahu, yang berpengalaman seperti itu, bukan yang tidak pernah naik gunung tiba-tiba disuruh naik gunung, tiba-tiba udah tahu suhu di atas udah hujan dan lain-lain gitu ya, dan hipotermia, kemungkinan ada hipotermia, tapi pemimpinnya itu tetap ya itu akhirnya binasa gitu. Makanya dalam Islam itu memilih pemimpin atau bahkan sampai kelompok paling kecil itu yang pilih yang cakep, yang memang sesuai dengan keahliannya seperti itu. Itu mungkin tambahan sedikit. Ya kalau Ustaz. Jadi memang ini kalau kepemimpinan dalam dalam kepemimpinan umum begitu ya, silakan dipilih yang menurut kita terbaik di antara kelompok itu, mungkin begitu ya. Kalau beda lagi nanti kalau pemilihannya itu di dalam kepemimpinan Islam, dalam hal ini misalkan kepemimpinan umum dalam hal ini adalah khalifah, mungkin begitu, baru nanti ada syarat-syarat khusus yang harus dipenuhi, mungkin begitu. Yang mudah-mudahan ini bisa dipahami begitu ya oleh kita semuanya, baik yang bertanya ataupun kita sebagai yang mendengarkan. Jadi ada tambahan lagi begitu ya dengan kajian kita hari ini. Kami persilakan kalau misalkan masih ada di antara hadirin yang akan bertanya begitu, silakan di chat atau mau langsung boleh, nanti tinggal hubungi saja saya, nanti silakan kalau mau bertanya langsung. Atau ada yang mau menambahkan? Kepada saya menambahkan, Sadian, silakan kepada Sadian. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit ya terkait pertanyaan dari Kang Bayu. Jadi mekanisme pemilihan dalam Islam, kepemimpinan dalam Islam. Jadi kalau dalam Islam mungkin secara umum tadi sudah disampaikan ya oleh Ustadz Noval. Ya, saya ingin lebih memfokuskan atau mengkhususkan kepada pemilihan khalifah gitu ya sebagai kepala negara. Nah ini langsung saja terkait dengan tadi apakah metodenya itu dengan ijtihad ataukah bukan. Jadi dalam pemilihan pemimpin secara umum pun itu bukan menggunakan metode ijtihad. Ijtihad itu berasal dari kata jahada ya, jadi bersungguh-sungguh. Nah ijtihad itu adalah bersungguh-sungguh. Jadi seorang mujtahid, orang yang bersungguh-sungguh untuk beliau itu mengkaji gitu ya hukum syara. Nah yang sebelumnya tidak ada hukum tentang hal itu, maka beliau bersungguh-sungguh kemudian mengambil ya istinbat ya dalil-dalil dari Al-Quran, kemudian Al-Hadis, lalu dengan keilmuan beliau menetapkan sebuah hukum yang belum ada sebelumnya. Makanya untuk pintu ijtihad itu sekarang sudah ditutup karena level-level kita itu level-level ulama pada zaman sekarang itu tidak masuk ke dalam kategori, belum masuk ke dalam kategori seorang mujtahid. Nah, apakah ijtihad itu metode pemilihan, mekanisme pemilihan ataupun pemilihan kepemimpinan ataupun khalifah di dalam Islam? Ijtihad itu bukan jelas ya. Jadi, untuk pemilihan atau pemilihan khalifah di dalam Islam gitu ya. Yang pertama itu setelah kita bisa lihat pertama dari setelah Rasulullah SAW meninggal, maka yang mendapat gelar sebagai Khalifatur Rasul, yaitu khalifah kan secara bahasa itu pengganti. Artinya pengganti Rasul itu hanya Abu Bakar.
Jadi khalifah yang pertama yang mendapat gelar Khalifatul Rasul hanya Abu Bakar. Nah, selanjutnya itu tidak mendapatkan gelar Khalifatul Rasul. Ya, Umar, kemudian Utsman, Ali itu gelarnya itu Amirul Mukminin. Nah, dari Rasul ke Abu Bakar pada waktu itu terjadi musyawarah antara kaum Muhajirin dan juga kaum Ansor, sementara Rasul meninggal dan jenazahnya itu belum sempat diurusi, ya belum sempat diurus. Nah, jadi kaum muslimin fokus untuk menentukan siapa yang akan menggantikan. Nah, metode yang digunakan ketika Rasul kemudian ke Abu Bakar itu adalah metodenya syuro, ya wasyawirhum bainahum, ya, atau syuro bainahum di dalam Quran disebutkan. Jadi dengan syuro, ya tadi contohnya dalam kepemimpinan kita mau mengangkat amir rihlah, amir perjalanan, maka dengan musyawarah gitu, boleh seperti itu. Nah, yang pertama itu adalah metodenya adalah dengan musyawarah atau syuro. Nah, kemudian dari Abu Bakar kepada Umar itu sebelum Abu Bakar meninggal, maka Abu Bakar semacam mewasiatkan lah gitu ya, ataupun menunjuk gitu bahwa nanti setelahku yang pantas menjadi khalifah adalah hanyalah Umar bin Khattab. Nah, oleh karena itu tadi metode yang pertama adalah syuro, kemudian metode yang kedua adalah penunjukan atau mewasiatkan gitu kan. Nah, setelah Umar kemudian ke Utsman itu masih proses syuro, tetapi dari Utsman kepada Ali ketika Utsman dibunuh, nah pada waktu itu gubernurnya Utsman itu lagi melaksanakan haji pada waktu itu. Nah, jadi posisi Utsman itu memang beliau ya ketika dibunuh, ya para gubernurnya lagi pada melaksanakan haji, akhirnya kepemimpinan itu diambil langsung. Jadi diambil langsung oleh khalifah ya Ali bin Abi Thalib. Nah, jadi tadi yang pertama adalah syuro, yang kedua penunjukan atau penunjukan atau mewasiatkan, yang ketiga itulah semacam kayak mengambil alih gitu ya. Mengambil alih karena memang khalifahnya sudah meninggal gitu. Nah, yang tidak ikut haji itu adalah Muawiyah. Nah, makanya Muawiyah itu yang tidak terima terhadap kepemimpinan ataupun kekhilafahan Ali bin Abi Thalib seperti itu. Nah, setelah itu ada metode yang lainnya. Jadi ketika Hasan sudah terbunuh, ya Husain sudah terbunuh, kemudian kepemimpinan diambil oleh Hasan. Nah, karena sudah ada perang dengan pihak Muawiyah sebelumnya, nah akhirnya Hasan itu lebih memilih tidak ingin mengambil banyak pertumpahan darah ataupun korban di antara kaum muslimin. Akhirnya beliau membuat perjanjian dengan siapa? Dengan Muawiyah, bahwa kekhilafahan yang beliau pimpin kemudian itu diserahkan. Jadi itu sudah berbeda metodenya seperti itu. Nah, ada beberapa macam ya untuk pemilihan khalifah tersebut, termasuk tadi apakah nanti boleh dengan melakukan proses pemilihan umum, ya boleh dengan proses pemilihan umum, atau dengan proses pemilihan ahlul hali wal aqdi. Jadi ada beberapa orang yang memang mempunyai kapabilitas sebagai ulama atau memiliki keilmuan di bidang itu gitu ya. Nah, kemudian berkumpul menentukan siapa khalifah yang akan memimpin. Jadi dengan tadi musyawarah, kemudian penunjukan ataupun mewasiatkan, pengambil alihan kekuasaan juga itu masih boleh gitu ya. Artinya khalifah yang jadi itu tetap sah seperti itu. Termasuk nanti ketika ada khalifah misalkan memiliki anak kemudian diberikan kepada anaknya, itu merupakan metode yang berbeda dan itu juga sah secara pemilihan kepemimpinannya. Nah, adapun di dalam Islam nanti sah tidaknya itu harus melalui proses baiat gitu ya. Jadi jenisnya atau metodenya pengangkatannya ada berapa macam, tetapi untuk sah tidaknya dia itu sebagai seorang khalifah, maka itu melalui proses baiat ya, baiat yang dilakukan oleh kaum muslimin kepada khalifah tersebut. Jadi itu mungkin sedikit ya menambahkan wabil khusus untuk pengangkatan khalifah. Adapun mungkin
syarat-syarat si penunjuk itu harus seperti apa tadi ya, ahlul hali wal aqdi itu mungkin kalau kita sekarang dianggap ya para ulama, para tokoh yang memang dari segi keilmuan itu mumpuni, bahkan bisa memberikan masukan-masukan kepada siapa, kepada khalifah dalam hal kepemimpinannya. Itu saja mungkin Ustaz nambahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada Ustadian, alhamdulillah sudah bertambah lagi ya pemahaman kita bahwa Islam sebetulnya sudah memberikan gambaran bagaimana tahapan-tahapan memilih seorang pemimpin, begitu ya. Alhamdulillah. Jazakallah sekali lagi pada Ustadian. Kita masih ada waktu kurang lebih 10 menit. Barangkali masih ada yang mau ditanyakan. Baik, alhamdulillah pada kesempatan hari ini, pada sore hari ini, partisipan kita sudah ada partisipan sudah ada 31 orang, alhamdulillah, jazakallah. Mudah-mudahan ini menjadi kebaikan untuk kita bersama dalam rangka thalabul ini, dan dipersilakan pada jamaah sekalian untuk senantiasa mengajak begitu ya siapapun untuk bergabung di majelis Nasrullah ini. Mudah-mudahan menjadi pahala yang terus mengalir begitu. Jangan lupa lagi, diingatkan lagi begitu, bahwa nanti di share juga YouTube ya, kajian kita ini di YouTube. Mohon untuk bantuannya untuk like, share, kalau yang belum subscribe begitu, sehingga nanti ketika ada informasi atau bedah kajian yang lainnya, kita senantiasa ada info begitu dan bisa menyaksikan lagi. Kalau tidak ada lagi pertanyaan, sudah tidak ada lagi pertanyaan, kami persilakan pada Ustaz Nopal. Mungkin terakhir ada closing statement dari materi kita pada sore hari ini kepada Ustaz Nopal. Baik, terima kasih Pak Yadi. Mungkin berkaitan dengan kekuasaan, ya, apa yang terjadi di hari ini. Kita ngelihat di negeri kita itu memang yang berkuasa adalah seorang Muslim yang tidak menerapkan hukum-hukum Islam. Dan kalau semuanya dari konteks hadis memang itu sudah sangat menyalahi. Cuman akan tetap saja gitu di backup gitu, seakan-akan bahwa Al-Quran itu atau Islam itu masih di bawah konstitusi. Jadi seakan-akan bahwa Islam itu dikangkangi oleh konstitusi. Kita bisa melihat faktanya sendiri bahwa banyak hukum-hukum Islam yang notabene seorang pemimpinnya seorang Muslim itu tidak diterapkan seperti itu. Dan kita bisa lihat tidak penerapannya pun dengan secara sadar. Gitu. Seperti itu. Kalau sampai kita lihat secara fakta juga bahwa orang nomor 2-nya pun juga seorang ulama yang untuk menjadi seorang ulama itu butuh waktu sampai belajar sampai puluhan tahun seperti itu. Tapi itu tidak menjamin. Nah, kenapa bisa terjadi seperti itu? Karena sekularisme tadi itu sudah sangat masuk ya kepada masyarakat, sampai sekaliber para ulama itu pun seperti itu. Jadi memisahkan antara kehidupan dunia, kehidupan bernegara gitu dengan Islam itu sendiri. Dan apa yang terjadi yang seperti sekarang gitu. Kita merasakan apa yang kita rasakan sekarang itu adalah Islam itu masih belum diterapkan. Dan para buzzer-buzzer, para orang-orang munafik, para orang-orang fasik, para orang-orang zalim itu selalu menyalahkan Islam pada saat terjadi kekacauan di negeri ini. Padahal Islam saat ini pun tidak berkuasa seperti itu. Nah, oleh karena itu kita sebagai seorang Muslim itu mempunyai kewajiban gitu. Dalam kitab Riyadhus Shalihin, bab menasehati, kita diminta oleh Allah itu untuk saling menasehati. Kuntum khairu ummati ukhrijat lin-nasi fa'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Dalam surat Ali Imran pun disebutkan bahwa wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair. Jadi kita itu ya'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Jadi kita selalu ada amal ma'ruf dan nahi munkar. Oleh karena itu amal ma'ruf nahi munkar itu adalah bentuk dari kita sebagai seorang beriman untuk senantiasa menyerukan kepada para penguasa atau pada orang-orang Muslim di sekitar kita bahwa kita punya kewajiban untuk amal ma'ruf nahi munkar.
seperti itu. Dalam kitab Riyadhus Shalihin juga berkaitan dengan amal ma'ruf nahi mungkar itu disebutkan hadis yang sering saya baca, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati fa bilisanihi fa illam yastati fa biqalbihi fadzalika adhaful iman. Jadi sejelek-jeleknya kita itu adhaful iman itu membenci gitu kezaliman yang dilakukan oleh rezim gitu. Jadi kita itu sudah terbiasa dengan ketidakbecusan dalam sebuah konstitusi atau bernegara gitu ya. Kita sudah tidak terbiasa dengan ketidakbecusan. Pada saat ada seorang pemimpin yang dia itu melakukan hal baik, itu kita bertepuk tangan, kita bersukaria gitu. Misal gitu yang terjadi pada saat pencabutan lembaran undang-undang miras. Seorang pemimpin itu pada saat dia melakukan tugasnya, gak harus dipuji. Karena apa? Karena itu sudah tugasnya. Seorang kepala keluarga pada saat dia mencari nafkah, karena emang dia tugas dia sebagai seorang kepala keluarga mencari nafkah, tidak harus dipuji karena itu emang sudah tugas dia. Gitu. Seorang pegawai gitu ya, diminta untuk masuk kantor jam 8 pulang jam 5, dia nggak harus dipuji karena apa? Karena memang tugasnya dia, akadnya dia sebagai seorang pegawai masuk jam 8 pulang jam 5, dan itu tidak harus dipuji. Karena kita tidak terbiasa dengan hal itu, mendapati pemimpin kita berbuat baik gitu ya, mendapati seorang pegawai yang masuk dari jam 8 pulang jam 5, karena kita sudah terbiasa dengan pegawai yang masuk siang, masuk jam 1, pulang jam 2 gitu. Terbiasa gitu. Karena ngelihat hal seperti itu, makanya seakan-akan heboh. Maksud saya itu adalah kita sangat terlalu terbiasa dengan kemunafikan, kezaliman, korupsi, sehingga ada seorang yang bersih, yang tidak korupsi itu kita tuh heboh bertepuk tangan. Karena apa? Karena kita terlalu biasa dengan hal-hal yang sangat jauh dari hal-hal ya kayak seperti itulah. Korupsi itu kita sudah terlalu biasa gitu. Seperti itu. Makanya tugas kita tuh sangat berat. Amal ma'ruf nahi mungkar itu yang diseru hanya sebatas orang-orang yang beriman, dan juga yang diseru oleh Rasulullah itu adalah membenci tindakan para penguasa. Dan kita sekarang ini sebagai muslim zimmi ya, muslim yang tertindas seperti itu. Oleh karena itu kita harus meningkatkan sakafah kita, meningkatkan kualitas kita sebagai seorang muslim, menambah informasi kita dengan Islam, mengikuti kajian-kajian berkaitan dengan Islam. Dan Islam itu tidak hanya sebatas agama simbolik ataupun agama yang nafsiyah saja, tidak. Tapi Islam itu berkaitan dengan muamalah seperti itu. Jadi kita harus mengkaji Islam sepenuhnya. Seperti itu. Itu saja mungkin dari saya untuk untuk materi ini, amanah kekuasaan. Wallahu a'lam, kita tidak seseorang itu, saya ingat kata-kata Joker pada saat di film Batman itu mengatakan bahwa jika kamu ingin mengetahui gitu, jati diri seorang manusia, berilah ke dia kekuasaan dan berilah dia topeng. Seperti itu. Jadi mungkin pada saat ini kita tidak merasakan nikmatnya fasilitas kekuasaan. Jati diri kita tetap seperti ini. Tapi wallahu a'lam gitu. Makanya kita senantiasa selalu berdoa kepada Allah untuk dihindari dari fitnah-fitnah kekuasaan. Karena bisa jadi kita diberi kekuasaan, kita bisa jadi lebih buas daripada orang. Karena itu kita selalu sentiasa meminta ampun kepada Allah dan dijauhkan dari fitnah-fitnah seperti itu. Dan jangan lupa bahwa penyelamat negeri ini adalah syariat Islam. Tegaknya adalah khilafah di bawah naungan Islam gitu ya. Itu saja mungkin dari saya. Jazakumullah khairan katsiran. Dari Ustadz ada closing statement barangkali mau disampaikan? Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin mengenai tema bedah kafah kali ini mengenai bagaimana kekuasaan atau dan kepemimpinan. Mungkin untuk closing statementnya bahwa tentu saja kekuasaan yang saat ini berada ini yang memang landasannya adalah sekuler, tentu saja tidak akan menghasilkan sesuatu yang sesuai dengan fitrah manusia. Kenapa? Karena tidak diatur berdasarkan yang menciptakan manusia, sehingga pasti akan terjadi berbagai macam kezaliman yang akan terjadi di tengah-tengah umat ini. Di antaranya termasuk tadi ambisi kekuasaan. Nah, maka yang harus
sampaikan diantaranya bahwa kepemimpinan dalam Islam ini sebagaimana kesimpulan Bulatin Kafah ini, bahwa menukil dari Imam At-Tabari dalam tafsir At-Tabari, menukil perkataan Ali bin Abi Thalib ya tentang Quran surat An-Nisa ayat 58 itu, bahwa kewajiban kepemimpinan dalam Islam itu harus melekat dua kepemimpinan sifat ya. Yang pertama, bahwa seorang pemimpin itu yaitu tugasnya yaitu dia menjalankan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala, baik dalam pelaksanaan ibadah umat, muamalah, hukum-hukum ekonomi Islam, hukum-hukum peradilan, pidana Islam, politik luar negeri dan sebagainya. Itu yang pertama. Dan yang kedua, bahwa kepemimpinan dalam Islam itu adalah bagaimana dia senantiasa harus menunaikan amanah riayah, ya, yakni memelihara semua urusan umat, seperti menjamin pemenuhan kebutuhan pokok, baik sandang, pangan, pendidikan, kesehatan, keamanan, dan lain-lainnya. Itu adalah jadi dua sifat yang seharusnya senantiasa dalam Islam. Yang pertama, dia menjalankan hukum-hukum Allah. Yang kedua, dia meriayah umat. Nah, tentu kalau manakala ini diterapkan, maka insya Allah ya akan terjadilah keadilan, insya Allah. Kenapa? Karena hukum-hukum Allah diterapkan, kemudian fungsi kepemimpinan juga adalah meriayah umat. Mungkin itu kesimpulannya dari saya. Mohon maaf ya apabila ada kesalahan yang disampaikan pada pertemuan bedah Bulatin Kafah sore hari ini. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah Ustaz juga sanapa. Sebelum itu ada informasi, ada pengumuman. Insya Allah di hari Senin malam kita ada kajian paraid bersama Ustadz Dwi San Cahyo, ya. Waktunya Senin malam pukul 19.30. Silakan bagi hadirin rahimakumullah. Disiapkan ini kajian yang luar biasa begitu. Insya Allah beliau adalah salah satu yang memiliki kapasitas keilmuan terkait paraid ini ya, yang masih banyak terjadi perbedaan di masyarakat begitu ya terkait waris ini. Silakan hadirin rahimakumullah, apabila nanti ada yang ditanyakan langsung disiapkan dari sekarang gitu. Insya Allah nanti akan dibahas oleh Ustadz Dwi San Cahyo begitu ya. Waktunya, link Zoom-nya nanti akan di-share di grup WA info Masjid Ansarullah. Bagi jamaah yang belum masuk ke grup WA Masjid Ansarullah, silakan bergabung. Ada informasi-informasi kajian-kajian yang akan rutin, apalagi di bulan suci Ramadan. Baik, jazakallahu khairan katsiran kepada para pembicara pada sore hari ini. Alhamdulillah begitu luar biasa ilmunya, dan juga kepada hadirin rahimakumullah, mudah-mudahan segala pengorbanan kita mendapat balasan dari Allah Subhanahu wa taala yang jauh lebih baik. Insyaallah. Kita tutup kajian kita pada sore hari ini dengan sama-sama baca istighfar 3 kali, kemudian doa kepada majelis. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Jazakallah. Sekali lagi kita tutup kajian kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.